Ya, tambah lama kan tanah pemerintah sudah nggak ada, tata ruangnya juga mengiringi dan mengizinkan untuk perkembangan pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast kita Singkong dan Kopi, podcast yang selalu menemani kita bersama di Jatim News Media. Kali ini saya akan silaturahmi ke Malang, ketemu dengan seseorang yang luar biasa, seseorang yang istimewa, mendedikasikan keilmuannya, bahkan sekarang setelah purna tugas, beliau masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial, mengurusi santri. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Brawijaya Malang, beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Bisri. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Malang hujan apa masih gerimis atau masih terang benderang, Prof? 05. Hujan, tadi agak deras, sekarang sudah mulai gerimis, sekarang tinggal gerimis ini, tapi masih hujan. Iya, apakah kira-kira sama Profesor di Malang dengan saya yang Surabaya ketika hujan, apalagi panjang, apalagi mendungnya pekat begitu, mikir banjir apa ora begitu, Bob? Hampir sama ya. Hampir sama. Biasanya kalau orang Malang kan daerah dataran tinggi, biasanya nggak mikir banjir, tapi sekarang kenyataannya banjir, iya, walaupun dataran tinggi. Ya, Prof, sebelum ngomong nih, setelah purna tugas jadi Rektor Unibro, masih semangat, wajah berseri-seri, kira-kira apa kota Malang yang dingin ini, apa saya harus pindah ke sana untuk saya seperti panjenengan, awet muda begitu? Gimana, Prof? Ya, karena kita ini hidup kan harus, katanya orang Islam harus mencari kebahagiaan di dunia kan, tidak ya akhirat, alam barzakh dunia. Luar biasa. Nah, orang Islam itu tuntunannya kan enak, supaya bahagia apa ada ayatnya. Kemudian kita harus, hati kita katanya sakinah tumakninah, tenang tentrem. Nah, mungkin itu ya kuncinya ya, mengamalkan ajaran Islam. Mohon izin, Prof, akan tetapi luar biasa panjenengan sudah selesai jadi rektor, sekarang masih ngajar lagi di sana. Luar biasa ini, Prof, kegiatannya. Bahkan masih keliling-keliling saja ke surau masjid, bahkan masih sempat menjadi bendara Masjid Jami. Luar biasa, Prof. Kita mulai, Prof, pembicaraan kita. Ya, Prof, okay. Saya mengamati bahwa kok tidak seperti dulu ya, Prof. 03. Ketika dulu itu bulan yang diakhiri dengan R, Oktober, November, Desember, itu adalah saat hujan. Dan sekarang ini sudah Maret menginjak mau masuk bulan April dan mau bulan Mei. Intensitas daripada curah hujan masih sangat tinggi, Bro. Iya. Ya, kalau dulu kan orang katakan Desember, terus-terusi sumber. Sekarang sudah berbeda ya, karena sudah pergeseran ini. Yang memang yang penyebab utamanya adalah memang perubahan iklim ini. Perubahan iklim, daerah kutub utara selatan sudah mulai cair, sehingga merubah sistem pergerakan hujan yang terjadi, yang disebut dengan hidrologi. Jadi sekarang ini terjadi pergeseran waktu untuk siklus hidrologi. Kalau di itu namanya siklus hidrologi. Allah itu sudah menciptakan siklus air kan. Yang mulainya kita susah, apakah dari hujan dulu atau dari nguap dulu, muter terus dari kayak telur sama ayam. Iya, iya. Memang sudah Allah sunahkan bahwa bumi pergerakan air sudah muter. Jadi jumlah air itu sebenarnya tetap, hanya dia berpindah-pindah, bergeser-geser. Karena situasi iklim yang sekarang sudah berubah. Mohon izin, Bro. Biasanya itu kalau musim hujan sejak kecil, apalagi saya pasti merasakan arah angin. Kalau sudah arah angin itu ke arah mana, oh ini sudah musim kemarau, ini sudah. Tiba-tiba arah angin yang sudah jelas selalu seperti itu
maka sebentar lagi hujan. Sekarang arah angin ini nggak menentu kok, Prof. Kayak pendapatan kita nggak menentu. Jadi walaupun angin dari timur ke barat ya hujan, utara sana tetap hujan, Prof. Prof. Gimana, Prof? 04. Ya, karena itu tadi fenomena namanya siklus hidrologi itu sudah berubah ya, dipengaruhi oleh ulah manusia sendiri kan sebenarnya. Aduh, ya. Sebenarnya Allah itu sudah membuatkan siklus yang diputar secara tetap, tetapi karena manusia terlalu campur tangannya terlalu tinggi kepada bumi ini, akhirnya terjadi pergeseran waktu, pergeseran jumlah hujan, pergeseran suhu, terjadilah pergeseran-pergeseran itu. Akhirnya sudah tidak bisa lagi ditetapkan. Kalau dulu kan namanya ramalan cuaca, terus nggak berani perakiraan cuaca, terus nggak berani lagi sekarang ini. Prof, mohon izin. Tadi panjenengan menyinggung persoalan suhu. Iya. Posisi bumi dan matahari ini pada titik terjauh, Prof. Iya. Berarti suhu itu relatif dingin. Kebiasaan kita yang tahun-tahun kemarin adalah posisi sampai 40, bahkan 45 derajat. Tapi sekarang ini posisi, apalagi malam, ini posisi sudah rata-rata per hari, itu pada posisi 26, 24, 25, bahkan 23, bahkan kalau malam itu turun sampai 22. Ya. Pada posisi dingin seperti ini, curah hujan makin tinggi. Saya jadi bingung. Ya. Mestinya fenomena ini kan, iya, fenomena ini sebetulnya kan kalau jarak matahari bumi kan nggak pernah berubah, perputarannya itu loh. Ya. Kalau berubah kan jadi masalah, bisa kiamat ini ya. Jadi kan tetap saja dia berputar dengan jarak yang sama terus konstan. Ya. Yang berubah adalah di buminya. Oh, ya. Di buminya itulah yang kerusakan itu terjadi. Ya. Misalkan salah satu contoh kecil aja. Di Malang itu kan dulu dingin. Ya. Dingin. Kenapa sekarang kok jadi berubah panas? Ya karena salah satu contoh dulu air tanah namanya groundwater itu sangat dangkal. Di Malang itu semeter itu udah keluar air tanahnya karena buat sumur bor semeter keluar. Dan tidak banyak tertutup kan, permukaan bumi itu tidak banyak tertutup oleh rumah, oleh beton, aspal, dan seterusnya. Sehingga penguapan itu, air tanahnya itu sudah dangkal, penguapannya itu masih enak, seger. Kalau pagi itu dia masih kayak kita berdiri di atas, danau yang tertutup, jadi seger gitu loh ya. Sekarang udah tertutup beton semua. Pengambilan air tanah tidak terkontrol, sehingga dewalem, sehingga penguapan dari bawah ke atas itu jauh lama. Akhirnya terjadilah panas di bumi itu, gitu ya. Di bumi itu, akhirnya tidak terjadi keseimbangan lingkungan yang baik. Ya. Kalau dulu misalkan di Malang kan banyak tanaman, banyak hutan, rumah masih jarang, jadi masih seger, angin enak, udara nyaman, itu masih itu karena perubahan manusia seperti ini, ya otomatis akhirnya merubah kondisi cuaca, kondisi suhu, dan seterusnya. Ya. Mohon izin, Prof. Mohon izin. Saya memang teringat ketika masa kecil. Di tahun 70-an itu, tahun 70-an, ketika almarhum ayah dan ibu mengajak berkunjung ke Kota Malang. Kira-kira jam 6 sore, ini kami sudah pakai jaket. Tapi sekarang, dingin. Ketemu panjenengan kemarin pakai jaket, jangankan pakai jaket pakai biasa sudah subuh. Dan ketika kita jalan, Prof, mulai dari Sidoarjo naik, ketika Pasuruan, kemudian masuk ke Pandaan, itu sudah udara luar biasa. Sekarang jangan Pandaan, Prof. Sudah di Lawang saja sudah bangunan sudah berdiri tidak karu-karuan. Iya. Dulu Pandaan waktu saya kuliah kan disebut dengan surganya padi kan. Iya. Dulu kan ada irigasi teknis, hamparan padi yang luar biasa di Pandaan. Belum ada industri kan. Ya. Belum ada industri, masih hamparan padi. Jadi sawah, airnya masih bisa memberikan suhu yang dingin. Ya kan terbuka, sawahnya ada airnya, penguapannya masih bagus, sehingga udaranya dingin. Sekarang begitu tertutup semua, nggak bisa nguap, persis kayak di Saudi Arabia. Panas, suhunya semakin panas. Kita masuk ke materi, Prof.
Saat ini tidak saja di Indonesia, kita bicara khusus Jawa Timur, fenomena banjir itu semakin akrab kita sapa. Sampang, parah sekali. Dan itu tiap tahun. Dan anehnya, saya berpikir, pemerintah kenapa tidak berpikir bahwa kalau tahun kemarin 2 cm, tahun depan 5 cm, terus hingga saat ini tidak saja kedalaman, tapi ini melebar. Itu yang terjadi di Pamekasan. Sampang muncul, kemudian Surabaya muncul, Sidoarjo. Bahkan saya heran, dengan dataran yang tinggi, Malang banjir. Daerah-daerah lain demikian. Gimana, Prof? Jadi gini, secara filosofi ya, secara filosofi itu kita berpegangan pada namanya siklus hidrologi tadi, atau siklus air. Ya. Allah itu membuat, kalau kita mulai dari gampangannya ya, kita ngomong ideal dulu. Bahwa zaman dulu itu bumi ini kan tidak banyak dihuni di Malang itu. Ya. Jadi siklus hidrologinya mesti terjaga bagus. Artinya siklus hidrologi kalau dimulai dari sungai, sungainya itu nanti terjadi penguapan ya, penguapan dia naik namanya evapotranspirasi, tanaman masih banyak naik, kondensasi kena kena udara dingin di atas, dia turun hujan. Ya. Turun hujan itu kalau dulu hujan turun itu banyak meresap. Ya. Artinya hampir 60%, 70% itu meresap. Yang melimpas itu sedikit. Ya. Namanya yang melimpas namanya surface runoff atau sekarang banjir atau genangan. Itu sedikit. Ya. Karena apa? Kenapa sedikit? Karena hutannya masih banyak. Hujan jatuh itu energinya kena daun-daun itu namanya kanopi daun, diseplas itu dia akhirnya ke daun turun ke bawah. Biasanya tumbuhan besar-besar itu hutan-hutan di bawahnya itu ada rumput, dia ngeresap airnya, ngeresap terus ya. Akhirnya yang melimpas itu kecil, yang masuk ke dalam tanah itu besar. Ya. Akhirnya apa? Yang masuk ke tanah itu ngisi air tanah atau groundwater, sehingga sumur-sumur dangkal, banyak sumber masih. Di Malang dulu banyak sumber, di belakang rumah saya itu ada sumber, namanya orang Jawa belik apa-apa itu. Kita bisa ngambil air dari itu dan jernih karena sumber air isian atau recharge hujan itu masih ngisi terus. Nah, sekarang kan sudah banyak tertutup, hutannya sudah mulai gundul. Nah, hutannya gundul. Terus banyak lahan yang tertutup, rumah, aspal, dan sehingga begitu hujan jatuh 100 mm misalkan, yang dulunya masuk ke tanah 80, yang melimpasnya 20, sekarang kebalik kan. Bahkan kadang-kadang bisa semuanya melimpas, jadilah banjir. Dan banjirnya akhirnya nggak terkontrol ke sungai. Kalau dulu namanya banjir itu kita lari ke sungai. Yang banjir, sekarang yang banjir di Brawijaya banjir, di Jalan Ijen banjir, yang banjir di lahan. Karena itu tadi. Jadi siklus hidrologi itu sudah kena campur tangan manusia, nggak jadi murni. Nah, itu jadi nggak jadi murni, sehingga sekarang limpasan lebih banyak dibanding yang resap, dan ini tambah tahun tambah parah, ya kan? Tambah tahun, kenapa sih kok nggak tambah selesai ya banjir di Jakarta? Ya nggak selesai, mau hujannya semakin deras, intensitasnya karena perubahan iklim, kemudian kondisi alamiah bumi kita sudah banyak tertutup, tanaman berkurang, tertutup semua itu, ya akhirnya mau kemana air itu kalau nggak cari tempat yang dia bisa mengalir, karena ya jadi akhirnya mengalir dulu lama, baru nanti habis, nggak bisa ngeresap. Ya, nah, itu kan pernyataan di lapangan seperti itu. Ya. Mohon izin, Bro. Saya ingin tarik fakta sejarah. Kenapa di tempat-tempat Jawa Timur, mungkin di Malang dan lain sebagainya, ada istilah kedung? Berarti itu kan semacam danau kan begitu. Ya, dan, danau. Ya, kita lihat bagaimana perspektif Hindia Belanda waktu itu, mereka sudah mempersiapkan. Contoh, karena saya pernah tinggal di Wonokromo, Belanda membangun sampai sekarang menjadi sebuah bangunan yang bersejarah, Rolak Dam Jagir. Itu berarti kan untuk mengatur daripada turunnya air yang dari Kali Brantas, yang mau masuk kota Surabaya, sehingga buka tutupnya di situ, sehingga masuk ke sisi utara kota Surabaya. Tapi sekarang ini
kembali yang disampaikan Prof tadi, Kedung itu sudah berubah jadi perkotaan, Rumah, dam jadi mall. Iya, sudah jadi mall, kemudian dam kita hanya itu saja, karena sudah banyak saluran-saluran kecil yang berada di kota-kota yang entah itu alurnya kemana. Bagaimana pendapat panjenengan, Dok? Ya, jadi begini, Belanda itu memang ahli air ya. Ya. Orang yang ahli sumber daya air karena negaranya dia berada di bawah laut ya. Sehingga memang ilmu tentang air, nah, kan kita mesti pakai ilmu ya. Ini banyak yang mungkin belum paham tentang ilmu air. Ya. Kalau Belanda zaman dulu karena sudah ahli air, mendesain pun kota itu sudah basisnya adalah air. Jadi tidak ada basis ekonomi tapi air. Contoh di Malang. Di Malang itu Belanda itu membuat desain kota Malang itu nggak pernah banjir kalau dulu. Kenapa? Malang itu ada namanya waduk, ya. Jadi istilah waduk itu sama dengan busem. Kalau bahasa Belanda namanya busem atau polder. Itu waduk. Danau itu sama. Jadi danau, waduk, polder, busem, retardasi basin. Kalau di Malang ada urung-urung, ya, ada kedung itu sebenarnya sama, ya. Adalah waduk atau danau ya, danau. Malang itu kalau dari barat, kita dari barat itu mau ke kota Malang, itu sudah dibuat benteng-benteng waduk. Saya itu kan daerah Majen Panjaitan, itu Jalan Bogor itu dulu ada waduk. Waduk sudah dibuat, jadi air dari atas itu masuk waduk dulu, ngantri dulu baru ke saluran. Waduk, terus ke selatan, geser ke selatan, di belakang museum itu Brawijaya di Malang, waduk juga. Sebelah selatannya lagi Pulau Sari, waduk. Belakang masih terus berjejer waduk. Sekarang jadi mall, jadi perumahan mewah, jadi rumah. Akhirnya ya nggak ada tempat parkir toh, nggak ada tempat resapan. Udara jadi panas, itu habis. Terus rumah itu saya pernah riset di Jalan Ijen dengan mahasiswa S2 saya itu, rumah itu sudah didesain ramah air. Jadi rumah itu ada talangnya. Kalau sekarang kan rumah banyak cucuran ya, itu ada talang. Jadi dari genteng turun ke talang itu dimasukkan ke namanya sumur resapan. Jadi kayak lubang dimasukkan. Terus buangan limbah domestik juga dimasukkan ke sumur resapan itu. Jadi setelah dibenahi ada kotak supaya yang kotor-kotor nggak bisa terlalu masuk, yang kasar-kasar itu baru sumur injeksi. Terus belakang rumah itu biasanya batu-batuan kerikil itu, nggak langsung dicor, kerikil ada tanaman sehingga tidak ada setetes pun air yang keluar dari rumah itu ke jalan. Jadi begitu ke rumah itu sudah habis meresap semua. Nah, mungkin ya ketidaktahuan kita selaku pimpinan wali kota atau DPRD tentang air, akhirnya orientasinya pembangunan fisik tanpa melihat lingkungan air. Dirubahlah desainnya. Orang-orang Belanda itu di Jakarta kan namanya rawa, ada rawa pening, rawa-rawa itu sekarang berubah jadi perumahan, jadi makanya terus di sana orang jadi rawa pening beneran ngurusi rawa. Pening beneran. Ya, Prof. Kalau begitu seperti yang panjenengan sampaikan, berarti ini ada teori praktis, ada teori yang saya katakan teoritisnya kan, secara teoritis ada teori praktisnya yang harus digabungkan kan, Prof. Seperti yang panjenengan sampaikan. Iya, mestinya memang pimpinan kita semua itu belajar dulu tentang ilmu air lah, supaya nggak pembangunan seperti ini. Seperti kita buat, sebetulnya kan itu tata ruang nanti hubungannya dengan tata ruang ya. Tata ruang sekarang kita ini kan orientasi ke tata ruang, ke bangunan fisik semua. Dan juga susahnya tata ruang kita ini selalu berubah. Dan berubahnya nggak menambah jumlah lahan kosong, menambah jumlah perumahan. Di Malang ya, saya pernah mengkritisi DPRD. Tahun 80-an saya dijadikan narasumber untuk bicara tentang konservasi air. Ya. Saya lihat tata ruang Malang pada saat di desain awal itu masih banyak yang hijau, warna di tata ruang. Terus begitu tahun 80 lebih itu loh kok jadi banyak kuningnya. Kuning itu artinya dirubah jadi permukiman. Tambah lama itu nggak tambah berkurang tata ruang jenis RT RW-nya, perda RW, jumlah kuningnya nggak tambah berkurang. Mungkin waktu itu yang menang Golkar semua barangkali ya. Jadi semua tambah kuning. Artinya ada perubahan fungsi di situ kan, Prof? Iya, alih fungsi lahan namanya. Alih fungsi lahan. Sehingga mau nggak mau kan jadi
Jadi seperti ini kita nikmati hari ini. Ya. Di Malang itu dulu ada waduk, hilang semua. Mohon izin, Prof. Ya. Bukan kenapa kita tidak kembali kepada konsep lama, yaitu konsep Belanda. Saya mencoba membaca, Prof, bagaimana di Rotterdam, di Amsterdam, dan lain sebagainya, mereka itu menyatukan antara daratan dengan laut. 0, 0, dengan 2. pada kombinasi posisi pasang surut. Ya. Kalau ini dimanfaatkan untuk daerah-daerah seperti Pamekasan, Sampang, Surabaya, gimana, Prof? Iya, cuman kan kita problemnya tata ruang kita nggak rigid, nggak berbasis pada konservasi air. Ya. Selama tata ruangnya terus berubah, terus jadi dulunya hijau, dulu P3 jadi Golkar, terus gimana? Wong boleh kok. Misalnya gini sekarang, saya punya sawah 10 hektar. Daripada saya tanami padi, saya rugi terus kan? Ya. Wong padi itu subsidi. Ya, tak jual aja. Saya bisa beli Mercy 10 hektar berapa? 1 juta itu. Orang teranu ekonomi karena juga Indonesia itu menganut azas, sehingga kan milik-milik saya sendiri. Akhirnya developer belilah sawah. Nah, nanti tahu kalau tata ruangnya mau dirubah kuning, belilah itu. Akhirnya sudah nggak terkontrol. Jadi karena nggak terkontrol, pemerintah seperti nggak bisa mengendalikan itu. Ya akhirnya ya seperti sekarang ini banjir. Siapa yang salah? Ya semuanya. Ya. Padahal Belanda itu dulu tidak. Di Malang misalkan ya, banyak sungai, saluran itu, mesti saluran itu ada sempadannya. Sekarang sempadan jadi rumah, bahkan badan sungai jadi rumah. Nah, ya kan? Susah, kita nggak bisa lagi mengendalikan itu. Prof, pertama, sebentar ya, Pak. Yang menarik Panjenengan menyampaikan tentang saluran. Mohon maaf, bercerita sedikit, berkeluh kesah masa kecil. Saya tidak perlu ke Batu atau ke Selekta untuk menikmati air bersih. Cukup di depan, ya itu masih bening. Saya suka mandi, Prof, ketika di Ngebruk, di tepi jalan di depan rel kereta api itu tempat saya sama adik saya untuk berenang di situ. Sekarang saja melihat pun boten kolu, Prof. Jadi kayak permen coklat sekarang kan? Ya, kembali ke inti, Prof. Sekarang, bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Timur, wabil khusus Bu Kofifa, Mas Emil, dengan perangkatnya, tentunya di sini ada PU dan segala macam, melihat persoalan ini paling tidak 2 tahun ke depan dengan pengalaman 1 tahun yang seperti ini, Prof. Iya. Bagaimana, Prof? Yang pertama ya pengendalian tata ruang. Ya, jangan lagi legislatif membuat tata ruang yang memang akhirnya membolehkan semua dikuningkan, semua dibuat pemukiman. Memang saya yang nyadari itu repot karena itu tanahnya orang per orang dan punya sertifikat. Kalau dilarang kan susah juga. Ya. Kecuali kalau pemerintah mengambil alih, dibelilah oleh pemerintah. Tanah-tanah itu dijadikan kawasan hijau atau taman terbuka. Ya, tambah lama kan tanah pemerintah sudah nggak ada, tambah lama terus tata ruangnya juga mengiringi dan mengizinkan untuk perkembangan pemukiman. Akhirnya terjadi itu. Kalau saya satu pengendalian, pemerintah harus hadir untuk pengendalian tata ruang. Itu harus. Yang kedua ya harus mengeluarkan uang cukup banyak karena akhirnya dampaknya kita menggunakan teknologi-teknologi yang harus canggih, nggak bisa lagi teknologi ecek-ecek. Ya kayak di Surabaya itu akhirnya buat saluran di bawah tanah kan, salurannya lebar besar, tapi kan butuh biaya yang luar biasa kan di bawah-bawah jalan karena kita nggak mungkin lagi buat saluran di sekarang ini sungainya sudah pinggir kiri kanan sudah rumah. Nah kecuali kalau kita bisa memindahkan dan menguntungkan mereka, dikembalikan ke fungsi semula sungai-sungai yang ada. Dikeruk sedimennya gitu. Jadi ada yang besar-besar ini harus pemerintah hadir mulai berpikir yang makro yang besar tapi butuh dana banyak. Lamongan kan nggak pernah selesai. Kenapa? Di Lamongan sungainya nggak pernah dikeruk. Kenapa nggak dikeruk? Nggak punya uang. Dananya cukup besar. Jadi dampak sekarang ini akumulasi dari itu. Sehingga pemerintah selain pengendalian ruang sekarang harus menggunakan teknologi canggih, tinggi yang nggak anu. Ya, salah satunya kalau sekarang kondisi sekarang kalau di Surabaya pun yang buat saluran yang besar-besar dibuang langsung ke
ke laut, nanti di laut kayak di Jepang itu kalau mau di laut dibuatkan busem bawah tanah. Jadi airnya ke sana punya kemiringan. Kalau di bawah tanah itu punya kemiringan. Kalau kita ikuti konturnya Surabaya nggak bisa, mau Surabaya itu dari datar. Ya kalau Malang langsung grojok bisa masuk. Artinya pemerintah ini harus mulai mendesain desain mengenai kayak master plan yang kombinasi antara saluran dan konservasi air. Jadi harus waduk-waduk ditambah, busem-busem itu loh, gedung-gedung ditambah. Kalau pengen tanahnya pemerintah dibuatlah gedung. Kalau perlu pemerintah beli tanah, itu dibuat gedung. Tapi Surabaya juga sudah mahal beli tanah. Ini sudah barang kadung semua ini, Ustadz Nurmadi, ini barang kadung, jadi sudah. Tapi kita nggak boleh diem, pemerintah juga nggak boleh berhenti sampai sini kan. Ini kan untuk kepentingan kemasyarakatan. Kalau banjirnya sama parah, kerugiannya berapa? Banjir itu kalau rugi, tidak hanya rugian dulu. Kalau sudah banjir semeter aja orang nggak bisa transaksi keuangan, berapa kerugiannya? Ya, kerugiannya dia nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Itu juga cukup besar. Jadi jangan dipikir banjir ini kejadian rutin menurut saya. Ya. Jadi ini harus sudah mulai dipikirkan secara makro dan mendalam dan cermat dan memang benar-benar ada step-step yang dengan dana yang besar. Kalau enggak Surabaya kurang apa? Sudah Bu Risma sudah membahas, ya masih banjir terus. Tambah lama enggak tambah selesai. Mohon izin, Prof. Ya. Saya mendapatkan WA dari kawan saya menyampaikan bahwa lokasinya nggak pernah banjir dan lokasinya beliau itu di perbatasan antara Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Artinya mereka ini berada di daerah penyangga atau daerah buffer zone daripada Surabaya. Otomatis ini akan membutuhkan koordinasi. Nah, ini yang berperan siapa, Prof? Kan mestinya pemerintah provinsi ketika ada banjir yang berada di antara seperti di Kompleks Krian, di Yorejo, segala macam itu, Prof. Itu kan kewenangan pada di siapa? Bagaimana, Prof? Iya, jadi begini memang pendekatan solusi air, khususnya banjir itu pendekatannya bukan wilayah administrasi, Mang. Dia harus daerah aliran sungai, DAS namanya. Ya. Kalau itu drenasi namanya DAD, daerah aliran drenasi. Jadi pendekatannya DAS. Kebetulan di Jawa Timur ini DAS-nya cuma satu, yaitu daerah aliran sungai Kali Brantas. Siapa yang di sana sebagai leadernya? Ya gubernur kan. Ya. Karena di dalamnya banyak nangani, ada dari balai itu ikut pemerintah pusat, ada dinas pengairan ikut provinsi, ada di daerah ikut dinas daerah, ada wali kota. Nah, yang ambil alih kalau itu antar kota itu harus memang gubernur provinsi. Kalau itu misalkan di Jawa Timur punya 10 sungai itu pusing itu. Ya, cuma satu. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada Bengawan Solo, ada lain lagi dan semakin parah di Jawa Tengah itu Bengawan Solo juga semakin parah. Ini kita juga daerah-daerah hilir semakin coklat ini, bahkan kayak kopi ini sekarang ini. Kosong. Prof, mohon izin. Ketika debit air itu semakin tinggi, otomatis dia akan semakin menenggelamkan rumah. Ada juga permintaan dari kawan-kawan agar mereka teriak ketika kiriman air itu dari Jombang, dari Mojokerto, dari Kediri, dan lain sebagainya. Ketika itu ada di responsibility daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan karena itu ada di Brantas, mereka memaksakan kalau rolaknya yang ada di Surabaya ini ditutup, maka berakibat yang ada di hulu maupun hilirnya akan bermasalah, terutama di kampung-kampung yang semestinya itu kering, bisa kering ataupun basah sedikit, sekarang makin banjir. Karena Surabaya juga harus ditutup, karena kalau tidak ini dibuka terus maka Surabaya jadi banjir. Ini yang saya maksud, adanya titik koordinasi terhadap daerah-daerah buffer zone bagi Surabaya. Bagaimana, Pak? Makanya nggak boleh pendekatan dengan wilayah administrasi mestinya. Pendekatannya adalah daerah aliran sungai. Jadi dari siapa pemimpinnya ya gubernur, di dalamnya ada Perum Jasa Tirta. Ya kan? Ada Perum Jasa Tirta, ada balai, ada dinas, ada wali kota, ada bupati. Ya. Kita nggak boleh terpisah dengan ada kementerian itu. Tetap sebagai yang di depan itu garda depan harus memang gubernur.
untuk ini semua mengkoordinasikan semua itu adalah gubernur. Sehingga kalau itu antar kota, berarti antar administrasi diselesaikan pendekatan dengan satu daerah aliran sungai namanya. Ya. Jadi ini memang harus betul-betul duduk bareng matang. Sebenarnya sudah ada namanya perencanaan pola sumber daya air. Cuman kadang-kadang pola sumber daya air tidak link juga dengan tata ruang, tidak matching gitu loh, Ustadz Norman. Nggak matching. Sing tata ruang ngalor, sing air ngidul, jadi nggak ketemu. Sing sini buat saluran terus, situ nutupi terus gitu loh ya. Akhirnya nggak terjadi kelemahan koordinasi kita. Oke. Artinya begini Prof, kalau saya simpulkan waktu yang singkat ini kita berbincang-bincang, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa yang paling utama adalah perubahan daripada manfaat tanah itu sendiri, ada konversi di situ. Ketika itu sawah sudah sekarang menjadi perumahan, kedung sudah diuruk sudah jadi perumahan, kemudian sudah tidak ada persesuaian lagi, dan banyaknya yang semestinya untuk resapan sudah berubah dan perlunya ada koordinasi. Prof, monggo disampaikan closing statement-nya, dan harapan saya ini bukan terakhir kita ketemu, tetapi kita akan terus koordinasi, Prof, untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat kita paham melalui Singkong dan Kopi, melalui podcast kita, menyadarkan masyarakat bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja kan gitu. Ini bukan visi yang mikir, tapi kita semua yang mikir. Monggo closing statement-nya, Prof. Ya, jadi menurut saya yang pertama bahwa fenomena banjir itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi water is everybody business. Air adalah tanggung jawab semua. Water is everybody business. Jadi semua itu menanggung, jangannya pemerintah. Karena yang melakukan kesalahan itu bareng-bareng ini. Ini kesalahan berjamaah. Jadi kita harus sadarkan sehingga sosialisasi tentang ini sangat-sangat penting. Ya, baik pemerintah ke masyarakat maupun kita ini sebagai praktisi atau akademisi atau siapapun ke masyarakat, karena masyarakat masih belum paham tentang fenomena banjir. Selalu anak banjir pemerintah ya oposisi gitu, saling menyalahkan. Mestinya tidak perlu, kita nggak ada waktu lagi menyalahkan. Kita harus duduk bareng bagaimana kita mencari solusi, karena peran masyarakat juga penting. Makanya di Malang itu saya dengan Pak Wali menggerakkan namanya GAS, Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen, supaya masyarakat itu paham. Karena waktu kami dengan Pak Wali itu membersihkan sampah, saya bilang itu Pak Wali ada bantal, bayang di saluran ada bantal dan guling. Jadi nyumbat banjir. Kalau banjir siapa yang salahkan? Mesti ngomong pemerintah gimana saluran. Padahal di dalamnya ada bantal. Artinya kesadaran masyarakat juga cuek-cuek aja loh dengan banjir itu. Iya kan? Padahal ini adalah tadi water is everybody business. Urusan semua. Jangan hanya, sehingga semua namanya kan stakeholder, kalau dulu namanya kan apa namanya, pentahelik atau apa ya, ini semua harus disadarkan, disosialisasikan tentang apa sih banjir itu, apa penyebabnya, apa solusinya, bagaimana, harus bareng-bareng sehingga semua bergerak harmonisasi, ya mengurangi paling tidak ya. Saya kira itu. Baik Prof, baik Prof, matur nuwun sangat Prof. Sahabatku semuanya, Singkong dan Kopi rasanya singkat sekali bicara dengan beliau, tetapi ketika kita bicara dengan ahlinya, informasi yang penting kita dapatkan. Ketika kita bicara dengan ahlinya, tentunya kita akan sadar bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten, kota, bagaimana melihat persoalan ini ke depan. Yang jelas, banjir tidak juga surut ya Prof, malah makin tinggi gitu. Sehingga apakah kita akan berganti dari mobil menjadi perahu, kita nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun sangat Prof. Terima kasih. Salam sehat, salam hormat semua untuk keluarga. Dan mohon kami dari Singkong dan Kopi, dari Jatim News Media akan senantiasa diberikan ruang waktu untuk kami terus bicara dan memberikan informasi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanun.